Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang bergerak di bidang logistik dan pelayaran yang berkantor pusat di Jakarta, yaitu PT Samudra Indonesia dengan kode emiten SMDR. Emiten pelayaran PT Samudra Indonesia optimis bahwa target kinerja pada akhir tahun 2022 ini dapat tercapai. Hal ini juga seiring dengan rencana penambahan kapal oleh emiten berkode SMDR ini. Direktur Utama Samudra Indonesia, Bani Maulana Mulia, mengatakan bahwa hingga tutup tahun ini, perseroan berharap bisa mengantongi pendapatan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Laba bersih dari Samudra Indonesia ditargetkan bisa naik 2 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Samudra Indonesia pada saat ini? Yuk kita analisa. Tetapi sebelum kita menganalisa, ayo di-subscribe sebagai apresiasi bagi kreator konten ini. Samudra Indonesia masih akan terus menambah kapal. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan dari pelanggan. Ada satu kapal peti kemas yang dijadwalkan untuk dikirim pada kuartal pertama tahun 2023. Kemudian, ada 2 kapal yang sedang dalam proses finalisasi dan sekitar 4-6 kapal dalam proses desain dan perencanaan. Total, Samudra Indonesia akan menambah 7-9 kapal peti kemas. Tak hanya itu, Samudra Indonesia juga berencana untuk menambah kapal tanker dan bulk carrier. Namun, saat ini perseroan masih memproses semua kapal yang akan dipesan. Jumlah aset yang dimiliki oleh Samudra Indonesia berdasarkan data laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2022 adalah sebesar 16,6 triliun rupiah, yang merupakan gabungan dari 7,6 triliun rupiah liabilitas dan 9 triliun rupiah ekuitas. Aset ini meningkat 4,7 triliun rupiah dibandingkan dengan jumlah aset pada kuartal keempat tahun 2021, yang mana bertambahnya aset dari Samudra Indonesia ini merupakan hasil dari naiknya liabilitas sebanyak 1,2 triliun rupiah dan meningkatnya ekuitas dengan nilai 3,5 triliun rupiah. Item ekuitas yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah saldo laba yang meningkat dari 216 juta US dollar ke 366 juta US dollar. Untuk item liabilitas terbesar dari Samudra Indonesia adalah liabilitas jangka pendek berupa sewa aset hak guna yang bernilai 104,7 juta US dollar. Dan untuk utang jangka panjangnya, jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Samudra Indonesia adalah pinjaman sejumlah 94,7 juta US dollar. Untuk rasio liabilitas dari Samudra Indonesia, cash rasionya 125%, quick rasionya 200%, current rasionya 201%, serta rasio debt to equity adalah 84,5%. Ini artinya, jumlah kas dari Samudra Indonesia tersedia untuk membayar sebagian besar utang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk total utang dari Samudra Indonesia masih tergolong kecil, dengan nilai total hanya 84% dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Debt to equity ratio dari SMDR sejak tahun 2016 sampai tahun 2022, tahun ini berada pada titik terendah, dengan nilai terbesar adalah pada tahun 2020, yaitu 137%. Pada kuartal ketiga tahun 2022 ini, pendapatan yang telah dikumpulkan oleh Samudra Indonesia adalah 853 juta US dollar. Revenue ini meningkat 411 juta US dollar jika dibandingkan dengan revenue pada kuartal yang sama di tahun 2021, yang mana nilainya adalah 442 juta US dollar. Dan jika kita proyeksikan pendapatan dari Samudra Indonesia itu menjadi pendapatan tahunan, maka nilai proyeksi pendapatannya adalah 17,3 triliun rupiah atau meningkat 80% dari pendapatan Samudra Indonesia pada tahun 2021 yang bernilai 9,6 triliun rupiah. Pada kuartal ketiga tahun 2022, Samudra Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar 171 juta US dollar.
Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2021, yang mana Samudra Indonesia hanya mencetak laba sebesar 51 juta US dollar. Dan jika laba ini disetahunkan, maka nilai laba bersih dari Samudra Indonesia meningkat 2,1 triliun rupiah dengan nilai proyeksi laba bersih 3,4 triliun rupiah dibandingkan tahun 2021 yang laba bersihnya hanya 1,3 triliun rupiah. Untuk arus kas dari Samudra Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022 ini, didapatkan data dari aktivitas operasi menghasilkan keuntungan sebesar 327 juta US dollar. Untuk aktivitas investasi, Samudra Indonesia menghabiskan kas senilai 38,6 juta US dollar, serta untuk aktivitas pendanaan, Samudra Indonesia menghabiskan dana sebanyak 126 juta US dollar. Dan dari aktivitas-aktivitas tersebut menghasilkan peningkatan kas sebesar 161,5 juta US dollar. Untuk value dari Samudra Indonesia per akhir kuartal ketiga tahun 2022, ekuitasnya adalah 9 triliun rupiah. Jumlah saham beredarnya 3,2 miliar lembar. Harga saham per 30 September 2022 adalah Rp2.440 per lembar saham. Sehingga nilai buku dari Samudra Indonesia adalah Rp2.750 per lembar saham. Nilai price book value-nya adalah 0,89 dan dengan keuntungan per saham sebesar Rp1.062, maka nilai price to earning ratio adalah 2,3. Laba per saham tadi menghasilkan nilai net profit margin 20%, return on equity 38,6%, return on asset 20,9%. Kesimpulan. Pertama, aset dari Samudra Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022 meningkat 4,7 triliun rupiah. Dan yang menjadi pendorong utama peningkatan aset dari Samudra Indonesia adalah ekuitas yang meningkat 3,5 triliun rupiah, sedangkan liabilitasnya juga ikut meningkat 1,2 triliun rupiah. Kedua, proyeksi pendapatan dari Samudra Indonesia untuk tahun 2022 meningkat 80% atau senilai 17,3 triliun rupiah. Nilai persentase revenue dari Samudra Indonesia berada dalam tren peningkatan walaupun belum konsisten. Dengan rata-rata peningkatan per tahun sejak tahun 2016 adalah 24%. Ketiga, proyeksi laba bersih dari Samudra Indonesia tahun 2022 adalah 3,4 triliun rupiah, meningkat 2,1 triliun rupiah dibanding laba tahun 2021. Dalam 7 tahun terakhir atau sejak tahun 2016, laba dari Samudra Indonesia selalu fluktuatif. Bahkan di tahun 2019, Samudra Indonesia sempat merugi dengan nilai 153 miliar rupiah. Keempat, persentase utang dari Samudra Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022 sebesar 84,5% dari ekuitas yang dimiliki. Persentase ini menurun dibandingkan tahun kemarin yang memiliki nilai 117%. Debt to equity ratio dari emiten ini sejak tahun 2016 pernah menyentuh titik tertinggi di tahun 2020 dengan nilai 137%. Kelima, investasi ke Samudra Indonesia pada saat ini menurut saya menarik. Alasannya, asetnya terus bertumbuh, nilai buku dan nilai price earning-nya masih tergolong kecil, sering membagikan dividen, persediaan cash-nya cukup banyak, rasio utang terhadap ekuitas yang berada di bawah 100%, dan proyeksi profit untuk tahun ini yang meningkat tajam. Tetapi, yang perlu untuk menjadi catatan adalah pendapatan dan labanya yang belum bertumbuh secara konsisten, dan dalam 7 tahun terakhir 2 kali mengalami kerugian. Keenam, untuk harga dari emiten ini per 2 Desember 2022 masih under value dengan price book value 0,8 dan price earning ratio 2,2. Ketujuh, dari sisi analisa teknikal pada saat ini, jika dilihat menggunakan indikator Moving Average Convergent Divergent, Moving Average Cross, Bollinger Band, dan Stokastik, maka harga saham Samudra Indonesia sedang downtrend dengan Moving Average Convergent Divergent dan Moving Average Cross serta Bollinger Band memberikan sinyal koreksi harga, sedangkan Stokastik memberikan sinyal jenuh jual dan Golden Cross yang sudah terbentuk. Pendapat saya, Samudra Indonesia adalah perusahaan yang oke, dan tim riset dari Ale Bicara memberikan rating untuk Samudra Indonesia A-. Demikianlah review singkat dari Samudra Indonesia.
Review ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Keputusan investasi berada di tangan kita masing-masing. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review dari saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.